A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita akan melanjutkan masih pembahasan kita tentang perubahan sosial ya, dan pada kesempatan ini kita akan mencoba ya membahas sub pokok bahasan dari perubahan sosial, yaitu ciri-ciri ya perubahan sosial. Nah, manakala kita berbicara ya tentang ciri-ciri dari perubahan sosial ini ya, setidak-tidaknya ada 4 ciri ya yang bisa kita kemukakan. Yang pertama ya, bahwa tidak ada suatu masyarakat itu yang berhenti perkembangannya ya. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada yang masyarakat yang berhenti perkembangannya. Berarti ya, setiap masyarakat itu, baik dia masyarakat yang tradisional sekalipun ya, masyarakat yang primitif, sampai kepada masyarakat yang modern atau yang canggih ya, pasti mengalami perubahan. Nah, jadi setiap ya masyarakat itu pasti mengalami perubahan. Nah, yang membedakannya hanyalah cepat atau lambatnya saja. Misalnya ya, pada masyarakat yang modern ya, pada masyarakat industri, maka sudah barang tentu ya mereka akan mengalami perubahan sosial yang cepat. Tetapi sebaliknya, pada masyarakat yang primitif ya, pada masyarakat yang kolot, pada masyarakat yang tradisional, tetap mengalami perubahan, hanya saja perubahannya sangat lambat. Nah itu. Tapi sekali lagi, ciri dari perubahan sosial yang pertama, tidak ada ya satupun masyarakat itu yang berhenti perkembangannya. Tidak ada, pasti mengalami perubahan ya. Misalnya kita ambil pada contoh masyarakat terasing ya, misalnya pada suku Papua itu atau Irian Jaya ada namanya suku Asmat ya. Jangan katakan mereka tidak mengalami perubahan, tetap mengalami perubahan, hanya saja perubahannya sangat lambat ya. Begitu juga pada masyarakat Baduy ya di Provinsi Banten, tetap ya mengalami perubahan, tapi perubahannya itu sangat lambat ya. Termasuk pada suku Kubu ya di Sumatera Selatan dan di Provinsi Jambi, tetap, tapi perubahannya tadi sangat lambat. Oke. Kemudian yang kedua ya, ciri dari perubahan sosial yang kedua adalah perubahan sosial yang cepat ya, biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi ya, yang sementara sifatnya ya, dalam suasana menyesuaikan diri. Tadi udah saya singgung ya, bahwa perubahan sosial yang cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi ya, dalam upaya tadi melakukan penyesuaian. Nah, kenapa? Karena perubahan sosial yang cepat itu biasanya ya menimbulkan kekagetan ya, menimbulkan goncangan bagi masyarakat, sehingga perlu ya adanya proses penyesuaian. Tapi lambat laun perubahan itu akan diterima ya. Apa misalnya? Misalnya dulu ya, di masa pemerintahan Orde Baru ya, di bawah kekuasaan ya Jenderal Soeharto, yang kita tahu pernah berkuasa selama 32 tahun lebih. Dulu dia pernah di tahun 80-an ya menggelontorkan sebuah program ya yang namanya Keluarga Berencana atau KB. Nah, ketika dia menelurkan atau mengeluarkan program ini ya, begitu banyak terjadi pro dan kontra, terutama yang kontra, yang tidak mendukung ya, terutama kalangan umat Islam, kaum muslimin ya, karena menentang
Ya, kenapa? Karena program KB ini mereka nganggap ya bertentangan dengan keyakinan mereka ya, bahwa banyak anak itu ya banyak rezeki, kemudian Allah ya yang memberikan nafkah, yang menanggung ya, bahkan makhluk yang hewan sekalipun itu sudah Allah berikan jatah. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kemudian terjadilah banyak aksi demonstrasi, ya, aksi protes yang ketika itu mungkin sangat jarang terjadi, tapi ya mau tidak mau orang Islam banyak yang melakukan aksi demo, bahkan ke kantor pemerintah ya, ke DPR ya, ke para menteri dan lain sebagainya, menuntut ya agar program keluarga berencana ini dibatalkan atau ditolak. Oke, tetapi seiring dengan waktu ya, lambat laun akhirnya program KB itu bisa diterima. Bahkan dulu kalau orang mau masuk KB itu ya, zaman Pak Harto dulu itu diberikan secara gratis. Ya, kita tinggal pilih ya mau apa jenisnya. Tapi hari ini orang melakukan KB itu justru mandiri, artinya harus bayar. Dan sekali lagi ya, program ini akhirnya dapat diterima, bahkan masih ada sisa-sisa ya kesuksesan program ini yang namanya BKKBN yang ada di dekat Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ya, di Simpang. Itu adalah contoh nyata bagaimana ya suatu program yang dulunya ditentang karena perubahan itu cepat ya, tapi lambat laun bisa diterima. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga. Saya ulangi lagi tadi, yang pertama ya, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, artinya semua masyarakat pasti mengalami perubahan, hanya saja yang membedakannya adalah cepat lambatnya saja. Tadi yang kedua, perubahan sosial yang cepat ya biasanya menimbulkan disorganisasi yang sementara sifatnya ya dalam rangka penyesuaian. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi pada satu lembaga ia akan diikuti oleh lembaga yang lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya akan saling mengikuti karena perubahan pada satu lembaga sosial itu saling mengait, saling berkaitan atau bagaikan sebuah sistem. Jadi apabila terjadi suatu perubahan ya pada satu lembaga, pasti akan diikuti oleh lembaga yang lainnya. Misalnya kita ambil contoh ya, ketika tadi ada program KB ya, keluarga berencana, di mana anak itu dibatasi jumlahnya, bahkan kalau dulu itu sangat tegas ya, 2 anak cukup. Tapi hari ini diganti tagline-nya, diganti iklannya itu ya, 2 anak lebih baik, dan itu ternyata sukses. Kenapa? Karena itu dilakukan pada tahun 80-an. Hari ini kalau kita lihat ya, betapa nyata sekali jumlah anak itu paling banter ya, 2, 3, dan 4 itu paling banyak. Kalau zaman dulu mungkin bisa 12 ya, biasa itu 11 itu biasa punya anak ya, 8, 9 itu biasa. Nah, apa akhirnya lembaga yang berubah? Ya banyak, misalnya munculnya lembaga pemukiman. Dulu nggak ada, karena orang itu ketika dia menganut sistem ya, punya anak banyak rezeki, dan mereka itu berkumpul dalam satu rumah ya, beberapa keluarga. Tapi hari ini tidak lagi, maka muncullah perubahan pada bidang pemukiman ya. Kemudian gadai itu lu nggak ada. Kenapa? Karena semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka ada namanya gadai ya, tempat gadai, kemudian bank ya, dan lain sebagainya. Atau contoh yang lain kita lihat, misalnya ketika ditemukannya HP ya, ketika adanya HP ditemukan, maka ada yang namanya penjualnya. Habis penjual ada yang namanya reparasinya, yang memperbaikinya. Kemudian ada yang namanya menyediakan providernya ya, sinyalnya itu macam-macam ya, ada Telkomsel, nah itu ada XL ya, Simpati dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bahwa bagaimana ketika adanya suatu perubahan pada satu bidang ya, pasti akan diikuti oleh bidang yang lainnya dan lain sebagainya ya, sehingga banyaklah produsen HP tadi. Nah, itu dari satu HP saja.
ya sampai ke tadi penjualnya, reparasinya, ya distributornya, ya pulsanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang terakhir. Ya, kita ulangi tadi yang pertama, ya tidak ada satupun masyarakat yang berhenti perkembangannya. Oke. Yang kedua tadi, perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disorganisasi ya yang sementara sifatnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah ya perubahan pada satu bidang akan diikuti oleh bidang yang lainnya. Kenapa? Karena tadi saling kait mengait. Dan yang terakhir yang keempat, bahwa perubahan sosial itu ya ternyata tidak bisa ya dibatasi pada bidang kebendaan ya atau material saja, atau sebaliknya pada bidang spiritual atau jiwa saja. Kenapa? Karena semuanya itu harus seiring sejalan. Jadi perubahan sosial tidak boleh hanya ia mengedepankan pada bidang material atau benda, misalnya bangunan, ya jembatan saja, ya jalan tol saja, gedung-gedung saja, tetapi harus sejalan, misalnya sikap, ya enggak, attitude, karakter, watak dan lain sebagainya itu harus seiring sejalan. Kita ambil contoh misalnya, ya orang-orang di Jepang itu dia di samping Jepang itu maju secara material, secara kebendaan, tapi juga secara non material. Apa misalnya? Menghargai waktu. Oh, ya, kemudian apa namanya? Tepat waktu, ya, tidak molor, ya, disiplin, ya kan, jujur, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan mengenai ciri yang keempat ini, saya pikir ya sangat ada kaitannya dengan lagu kita, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ya. Kalau kita karena kita mungkin Covid ini jarang upacara, tapi kita mengingatkan adanya bait atau syair yang mengatakan bangunlah jiwanya, ya kan, bangunlah badannya. Jadi ingat, bukan membangun fisik dulu, tapi dia bilang apa? Bangunlah jiwa, ya baru badan. Badan itu adalah fisik. Berarti sejogjanya semestinya pembangunan atau perubahan sosial itu dimulai dari yang non fisik dulu. Ya kenapa? Karena ketika orang membangun fisik, ya jalan misalnya tadi, jembatan, tapi ketika tidak dibangun jiwanya, maka dia menjadi percuma, menjadi mubazir. Ya ketika membangun jalan tapi dikurangi volumenya, dikurangi kualitasnya, dikurangi aspalnya, tapi ketika jiwanya sudah dibangun, ya maka insya Allah dia membangun jalannya itu lebih bertanggung jawab. Nah, saya rasa ini ya yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan ya kalian bisa memahami bahwa ciri ya dari perubahan sosial itu ada 4 ya. Kesimpulannya, yang pertama tadi, tidak ada satupun ya masyarakat yang berhenti perkembangannya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang sementara sifatnya dalam rangka penyesuaian atau adaptasi. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi pada satu bidang ya pasti akan diikuti oleh bidang yang lainnya karena saling kait mengait atau merupakan suatu sistem saling berhubungan. Dan yang terakhir, perubahan sosial tidak bisa kita batasi pada bidang kebendaan saja atau spiritual saja atau sebaliknya. Nah, contoh kalau sebaliknya gimana ini? Tadi ada sedikit lupa ya. Kita hanya mementingkan jiwanya saja, misalnya agama saja. Ya, kita berdoa, ya tunggak tunggit, berzikir, ya kan. Dari pakai tasbih, habis tasbihnya diganti dengan biji jagung, tapi tidak bekerja. Nah, itu untuk apa? Jadi sekali lagi saling kait mengait tadi, saling isi mengisi. Ya tidak boleh kita hanya mementingkan salah satu bidang saja, tapi kedua-duanya harus seiring sejalan. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih ya atas segala perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.